Selamat sore Pak Sparta. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan bab tentang pengukuran teori akuntansi. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Maria Angelica dengan NIM 2019 12 11 046. Saya sendiri Regina Fania dengan NIM 2019 12 11 016 dan Maita Tri Lestari dengan NIM 2019 12 11 050. Topik yang akan kita bahas yaitu ada 4. Yang pertama ada pengukuran dalam akuntansi, kemudian yang kedua ada skala-skala pengukuran dalam akuntansi, yang ketiga ada jenis-jenis pengukuran dalam akuntansi, dan yang keempat ada isu pengukuran dalam akuntansi dan auditing. Yang pertama yaitu definisi pengukuran. Definisi pengukuran itu sendiri, pengukuran adalah penentuan besarnya unit pengukur, jumlah, rupiah, yang akan diletakkan pada suatu objek atau elemen atau pos yang terlihat dalam suatu transaksi, kejadian, atau keadaan untuk mempresentasi makna atau atribut objek tersebut. Pengukuran merupakan bagian penting dari pengamatan ilmiah. Pengukuran dilakukan sebagaimana yang ditunjukkan dalam akuntansi. Karena data kuantitatif dari pengukuran dapat memberikan informasi yang lebih besar untuk berbagai hal daripada data kualitatif. Karena pengukuran merupakan atribut yang dilaporkan dalam laporan keuangan atau misalnya aset, pendapatan, dan kewajiban, yang merupakan fungsi penting dalam akuntansi. Pengukuran akan lebih bermanfaat digunakan untuk menguji teori pengukuran. Pengukuran merupakan bagian yang penting dari suatu penyelidikan sains. Pengukuran dibuat seperti yang ditunjukkan dalam akuntansi karena data kuantitatif dapat memberikan informasi yang lebih besar dibandingkan dengan data kualitatif dalam banyak hal. Pengukuran atas suatu atribut yang dilaporkan dalam suatu laporan keuangan seperti aktiva, pendapatan, kewajiban merupakan bagian penting dari akuntansi itu sendiri. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa sejatinya akuntansi merupakan pengukuran perusahaan atau entitas bisnis dari sudut pandang keuangan. Selanjutnya, tujuan pengukuran tersebut adalah untuk menjadikan data yang dihasilkan lebih informatif dan menjadi lebih bermanfaat. Pengukuran dipakai dalam berbagai disiplin, pengetahuan, ataupun bidang pekerjaan dan profesi termasuk bidang akuntansi. Sebagaimana penyedia informasi akuntansi memerlukan pengukuran karena data kuantitatif merupakan bagian dominan dari informasi akuntansi. Dalam beberapa kasus, data kuantitatif mempunyai dampak yang lebih besar dibanding data kualitatif. Oleh karena pengukuran atribut yang disajikan dalam laporan akuntansi, misalnya aktiva, laba, dan utang, merupakan fungsi penting dalam akuntansi, di bagian ini dibahas mengenai konsep-konsep pengukuran. Dalam akuntansi, pengukuran pada umumnya dikaitkan dengan satuan pengukur berupa unit moneter. Maksudnya, agar pengukuran tersebut menunjukkan makna ekonomi dan karenanya pengukuran yang demikian disebut penilaian atau valuation. Selanjutnya, pentingnya pengukuran. Yang pertama, melibatkan menghubungkan sistem bilangan formal ke beberapa properti objek atau peristiwa melalui aturan semantik. Misalnya, aturan semantik dalam akuntansi diwakili oleh transaksi. Selanjutnya, dalam akuntansi, kami mengukur laba dengan yang pertama menetapkan nilai untuk modal, kemudian yang kedua, menghitung laba sebagai perubahan modal selama periode tersebut. Selanjutnya, seluruh pengukuran dalam kehidupan itu memiliki tujuan-tujuan khusus untuk menentukan langkah berikutnya. Pengukuran sangat penting dilakukan karena dengan mengukur suatu objek, maka kita dapat mengetahui nilai suatu objek sehingga dapat menjadi acuan untuk dapat menentukan kebijakan yang berkaitan dengan objek tersebut. Untuk memudahkan kita melakukan suatu pengukuran sehingga memperoleh suatu hasil yang akurat dan dapat diandalkan, maka kita dapat menggunakan skala dan memilih tipe pengukuran
yang sesuai dengan karakteristik objek yang kita ukur. Selanjutnya, timbangan terhadap pengukuran. Setiap pengukuran dilakukan pada skala. Yang kedua, dibuat ketika aturan semantik digunakan untuk menghubungkan pernyataan matematika dengan objek atau peristiwa. Yang ketiga, skala menunjukkan informasi apa yang diwakili oleh angka-angka itu. Selanjutnya, definisi pengukuran menurut Stephen, yaitu penentuan angka-angka yang ada kaitannya dengan objek-objek atau peristiwa-peristiwa sesuai dengan peraturan. Berikutnya ada definisi pengukuran menurut Campbell, yaitu penentuan angka-angka yang menggambarkan sifat-sifat material dan bilangan-bilangan didasarkan pada hukum yang mengatur tentang sifat-sifat. Menurut Campbell, orang yang pertama mengenai masalah pengukuran. Sepintas definisi tersebut tampak sangat mirip, namun sesungguhnya yang pertama lebih tradisional dan sempit cakupannya. Pada definisi Campbell, perbedaan dibuat antara sifat sistem dan sifat itu sendiri. Atau sistem merupakan objek atau peristiwa seperti yang disebutkan Stephen, rumah, meja, orang, aset, dan jarak tempuh. Aspek spesifik atau karakteristik dari sistem seperti berat, panjang, lebar, atau warna, kita selalu mengukur sifat dan bukan sistem itu sendiri. Dalam hal ini, definisi Campbell lebih tepat dari Stephens. Dalam definisi Campbell, tugas yang harus dilakukan sesuai dengan hukum yang mengatur sifat yang diberikan, sedangkan Stephen hanya memerlukan aturan terhadap setiap perangkat aturan. Artinya, Campbell melihat pengukuran sebagai suatu sistem, sedangkan Stephen melihat sebagai objek atau peristiwa. Sterling sendiri tidak sependapat dengan keluasan definisi Stephen. Dia berpendapat bahwa dibutuhkan pembatasan pada jenis aturan yang dapat digunakan. Jika tidak, setiap penempatan angka dapat disebut pengukuran. Tentu saja bertentangan dengan pemahaman yang kita miliki dari istilah tersebut. Pengukuran melibatkan hubungan sistem bilangan formal untuk beberapa sifat dari objek atau kejadian dengan rata-rata aturan semantik. Aturan-aturan ini terdiri dari operasi yang dirancang untuk membuat sambungan atau definisi operasional. Pengukuran ini dimungkinkan karena hubungan satu ke satu atau isomorfisme antara karakteristik tertentu dari sistem angka. Sebagaimana dinyatakan dalam model matematika dan hubungan antara objek-objek atau peristiwa yang berkaitan dengan sifat yang diberikan. Ketika angka tersebut ditempatkan ke objek atau peristiwa, dalam model matematika mencerminkan hubungan antara objek-objek atau peristiwa. Maka sifat dari objek atau peristiwa dikatakan diukur jika skala telah ditetapkan. Stephen menyatakan saat ini korespondensi antara model formal dan empiris sangat erat kaitannya. Kita mampu menemukan suatu kebenaran dengan menguji model itu sendiri. Dalam pandangan ini, proses pengukuran serupa dengan pendekatan teori formulasi dan pengujian yang telah disebutkan sebelumnya. Sebuah pernyataan dinyatakan secara matematis adalah maju. Aturan semantik atau operasi yang dirancang untuk menghubungkan simbol pernyataan ke objek atau peristiwa tertentu. Ketika kita melihat hubungan antara pernyataan secara matematika yang berkorelasi dengan hubungan dari objek atau kejadian, maka pengukuran atas objek atau kejadian tersebut telah terjadi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam skala pengukuran dalam akuntansi. Skala pengukuran, setiap pengukuran dilakukan di atas skala. Skala diciptakan saat aturan semantik digunakan untuk menghubungkan antara pernyataan matematik dengan objek atau peristiwa. Sebuah skala menunjukkan berapa banyak informasi yang mewakili angka sehingga memberikan arti kepada angka tersebut. Jenis skala yang dibuat tergantung kepada aturan semantik yang digunakan. Menurut Stephen, skala dapat digambarkan secara umum menjadi nominal, ordinal, interval, atau rasio. Yang pertama untuk skala pengukuran yaitu ada nominal.
Dalam skala nominal, angka hanya digunakan sebagai sebuah label. Contohnya yang diberikan oleh Stephen adalah penomoran pemain sepak bola. Dalam akuntansi, contoh yang paling mendekati skala nominal adalah klasifikasi aset dan kewajiban ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Selanjutnya, sebagai alat pengukuran, banyak teori yang tidak sependapat dengan skala nominal. Ferguson menyatakan, dalam pengukuran, angka yang digunakan menunjuk kepada jumlah atau tingkat kepemilikan dari suatu objek, dan bukan menunjukkan kepada objek itu sendiri. Sedangkan dalam skala nominal, nomor menunjukkan kepada objek atau kelompok dari objek. Skala nominal hanya merupakan klasifikasi. Ferguson menunjukkan pengukuran mengacu pada sifat objek. Sedangkan dalam skala nominal, angka sering menunjukkan benda itu sendiri, seperti penomoran atau penamaan pemain dalam tim olahraga. Selanjutnya yang kedua yaitu ada ordinal. Skala ordinal diciptakan ketika sebuah operasi peringkat objek-objek dipertanyakan berkaitan dengan sifat yang diberikan. Misalnya investasi dengan jumlah uang tertentu. Mereka peringkat 1, 2, 3 menurut NPV atau Net Present Value, dengan menduduki peringkat 1 tertinggi dan terendah 3. Operasi itu atau penghitungan NPV menciptakan skala ordinal. Himpunan angka tersebut mengacu pada alternatif investasi. Angka-angka tersebut menunjukkan urutan besarnya NPV dan profitabilitas mereka. Selanjutnya, yaitu kelemahan skala ordinal adalah interval antara angka-angka 1-2, 2-3, dan 1-3 tidak menceritakan hal-hal tentang perbedaan dalam kuantitas sifat yang mereka wakili. Contohnya dalam hal NPV, opsi 2 mungkin sangat dekat dengan opsi 1, dan opsi 3 mungkin jauh kurang dari opsi 2. Angka tidak menunjukkan berapa banyak jumlah atribut yang dimiliki objek. Ferguson berpendapat bahwa beberapa skala ordinal memiliki naturan origin, yaitu titik nol. Hal ini diterapkan pada peringkat investasi. Titik nol dapat menjadi titik netral, di mana dalam satu arah diharapkan dapat menguntungkan semua alternatif, dan diharapkan arah lain tidak menguntungkan. Selanjutnya ada skala interval. Skala interval lebih banyak memberikan informasi daripada skala ordinal. Tidak hanya meranking objek berdasarkan sifat yang dimilikinya, namun jarak atau interval pada skala itu sama atau equal dan dapat diketahui. Terdapat titik nol dalam skala ini. Contohnya adalah skala Celsius atau Fahrenheit. Pada temperatur, interval yang sama ditandai dengan penambahan volume yang sama dari titik nol. Temperatur yang berbeda dibagi antara titik beku dan titik didih. Dengan titik beku ditetapkan sebesar 0 derajat. Jika temperatur dari ruangan yang berbeda diukur dengan termometer Celcius dan didapat angka 22 derajat dan 30 derajat, maka kita bisa katakan bahwa ruangan kedua lebih panas. Tapi juga kelemahan dari skala interval ini adalah titik nol ditetapkan secara sewenang-wenang. Sebagai contoh, misalkan kita mengukur tinggi dari kelompok laki-laki pada skala interval dan menetapkan nomor ke masing-masing sesuai dengan tinggi badannya dibandingkan dengan rata-rata kelompok. Angka rata-rata mewakili angka 0 pada skala. Jika A 3 cm di atas rata-rata, kemudian kita memberi dia nomor 3+, dan jika B 5 cm di bawah rata-rata, kita akan memberi dia nomor -5. Dalam skala ini, kita tidak tahu berapa tinggi A atau B. B mungkin paling pendek di kelompok, tetapi mungkin grup tersebut terdiri dari pemain-pemain basket yang tinggi. Contoh skala interval dalam akuntansi menurut Matesic adalah penggunaan standar biaya. Standar biaya berdasarkan kapasitas teoritis, rata-rata, praktis, atau normal. Penghitungan standar dan varians dapat menciptakan skala interval. Jika varian 0, maka ini menunjukkan netralitas.
meskipun titik netral ini dipilih secara seenaknya. Selanjutnya ada skala rasio, yaitu sebuah skala rasio adalah suatu di mana yang pertama, urutan ranking dari objek atau peristiwa yang berkaitan dengan sifat yang dimiliki diketahui. Yang kedua ada interval antara objek adalah sama dan diketahui besarannya. Yang ketiga adalah asalnya unik. Titik nolnya natural, di mana jarak antara titik nol tersebut dengan setidaknya satu objek diketahui. Skala rasio ini lebih banyak menyampaikan suatu informasi yang lengkap, meliputi ketiga informasi skala sebelumnya. Salah satu contoh dari penerapan skala rasio adalah pada pengukuran panjang, misal ada dua buah kayu, di mana kayu A memiliki panjang 10 meter dan kayu B memiliki panjang 20 meter. Dari sini dapat dikatakan bahwa kayu B 10 meter lebih panjang dari kayu A. Bisa juga dikatakan kayu B dua kali lebih panjang dari kayu A. Rasio dari rangka dapat diinterpretasikan secara langsung sebagai rasio dari kuantitas sifat yang diukur. Sehingga masuk akal jika kita mengatakan bahwa kayu A panjangnya setengah dari kayu B, atau kayu B panjangnya dua kali kayu A. Contoh penggunaan skala rasio pada akuntansi adalah penggunaan dolar untuk menunjukkan cost dan value. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maria Angelica. Baik, saya akan menjelaskan mengenai operasi yang diizinkan dalam pengukuran. Di mana invarian dalam skala berarti bahwa apapun metode pengukuran yang digunakan, maka sistem pengukuran akan menghasilkan format yang sama dari variabel-variabel yang digunakan dan pengambilan keputusan akan membuat keputusan yang sama juga. Tapi hal ini tidak berlaku dalam akuntansi. Setiap sistem yang berbeda akan berbeda pula variabel-variabelnya. Dalam pengukuran pendapatan, dengan cara yang berbeda, akan menghasilkan keputusan yang berbeda juga. Metode-metode pengukuran yang berbeda tersebut tidak memberikan informasi yang sama. Dalam setiap pengukuran yang dibuat berdasarkan sebuah skala dibuat ketika aturan semantik digunakan untuk menghubungkan pernyataan matematika kepada objek dan kejadian. Skala menunjukkan informasi apa yang diwakili oleh angka, sehingga memberikan arti kepada angka tersebut. Jenis skala yang dibuat tergantung kepada aturan semantik yang digunakan. Menurut Stephen, skala dapat digambarkan secara umum menjadi nominal, ordinal, interval, atau rasio. Proses pengukuran serupa dengan pendekatan teori formulasi dan pengujian yang telah disebutkan sebelumnya. Sebuah pernyataan dinyatakan secara matematis adalah maju. Aturan semantik atau operasi yang dirancang untuk menghubungkan simbol pernyataan ke objek atau peristiwa tertentu. Ketika kita melihat hubungan antara pernyataan secara matematika yang berkorelasi dengan hubungan dari objek atau sebuah kejadian, maka pengukuran atas objek atau kejadian tersebut telah terjadi. Next. Lalu dalam operasi yang diizinkan dalam timbangan, terdapat yang pertama yaitu skala nominal dan ordinal. Merupakan tidak ada operasi aritmatika. Lalu yang kedua ada skala interval, yaitu penambahan dan pengurangan. Dan yang terakhir, ada skala rasio, di mana semua operasi aritmatika. Secara singkat, saya akan menjelaskan dalam beberapa timbangan tersebut. Yang pertama untuk skala nominal, yaitu dalam skala nominal, nomor hanya digunakan sebagai sebuah label. Sebagai contohnya yang akan saya ambil adalah penomoran permainan sepak bola. Banyak teori yang tidak sependapat dengan skala nominal. Menurut Tergerson, menyatakan bahwa dalam pengukuran, nomor yang digunakan menunjuk kepada sebuah atau tingkat kepemilikan dari suatu objek dan bukan menunjukkan kepada objek itu sendiri. Sedangkan dalam skala nominal, nomor menunjukkan kepada objek atau kelompok dari objek tersebut. Lalu yang kedua, dalam skala ordinal,
di mana skala ordinal ini dibuat ketika suatu operasi memeringat objek sehubungan dengan properti yang diberikan. Sebagai contohnya, seorang investor melihat 3 kemungkinan dari jenis investasi untuk uang yang dimiliki investor tersebut. Investasi tersebut diperingkat menjadi 1, 2, dan 3 berdasarkan nilai bersihnya saat ini. Lalu kelemahan skala ordinal tersebut adalah interval antar nomor tidak memberitahukan apa-apa tentang perbedaan kuantitas kepemilikan yang dimilikinya. Lalu yang ketiga ada skala interval, di mana skala interval ini memberikan informasi yang lebih daripada skala ordinal tersebut. Tidak hanya memberikan peringkat kepada objeknya, tetapi juga jarak antar interval skalanya diketahui dan sama. Sebagai contohnya dalam skala interval, yaitu pengukuran ruangannya ada A dan B, di mana suhu ruangan A22 derajat Celcius, sedangkan dalam ruangan B yaitu 30 derajat Celcius. Maka selain kita dapat mengatakan bahwa suhu di ruangan B lebih panas, kita juga dapat menyimpulkan bahwa ruangan B lebih panas 8 derajat, yaitu selisihnya, daripada ruangan si A. Kelemahan dalam skala interval, yaitu titik nolnya dibuat dengan bebas. Lalu, akan saya bahas mengenai skala rasio, di mana skala rasio adalah skala yang pertama, memberikan peringkat kepada objek atau sebuah kejadian. Lalu yang kedua, dalam skala rasio, interval antar objek diketahui dan sama. Lalu yang ketiga, dalam skala rasio pula memiliki asal yang unik, yaitu titik nol yang dialami, di mana jaraknya dengan objek terakhir yaitu diketahui. Sebagai contohnya yang saya ambil untuk skala rasio, yaitu pengukuran panjang. Ketika panjang sebuah A adalah 10 dan panjang sebuah B adalah 20 meter, kita tidak hanya bisa mengatakan bahwa B 10 meter lebih panjang daripada A, tetapi B juga 2 kali lebih panjang, yaitu kelipatan dari A. Invarian dalam skala berarti bahwa apapun metode pengukuran yang digunakan, maka sistem pengukuran akan menghasilkan format yang sama dari variabel-variabel yang digunakan, dan pengambil keputusan akan menghasilkan format yang sama pula. Tetapi, hal ini tidak berlaku dalam akuntansi, bahwa setiap sistem yang berbeda akan berbeda juga variabel-variabelnya. Pengukuran pendapatan dengan cara yang membedakan menghasilkan keputusan yang berbeda pula. Metode-metode pengukuran yang berbeda tersebut tidak memberikan informasi yang sama. Next. Lalu, kita akan membahas mengenai jenis-jenis pengukuran dalam akuntansi, di mana proses pengukuran sama dengan pendekatan ilmiah pada teori konstruksi dan pengujian. Pertanyaan tentang pengujian teori berhubungan dengan pertanyaan tentang perbedaan jenis-jenis pengukuran. Menurut Campbell, membagikan ke dalam 2 jenis, yaitu fundamental dan turunan. Menurut Campbell pula, pengukuran bisa diakui hanya ketika adanya konfirmasi teori-teori empirik atau hukum untuk mendukung pengukuran. Tipe pengukuran yang jauh lebih baik yaitu pengukuran flat yang diungkapkan oleh Gerson, yang menjadi tambahan atas pengukuran fundamental dan turunan yang didiskusikan oleh Campbell. Next. Lalu, kita akan membahas mengenai beberapa jenis pengukuran menurut Campbell. Di mana yang pertama itu ada pengukuran fundamental, atau dalam bahasa Inggrisnya fundamental measurement. Dalam pengukuran fundamental tersebut, terjadi ketika angka-angka atau pengukuran dapat ditetapkan pada sifat atau kemampuan atau objek pula dan tidak tergantung pada pengukuran variabel lainnya. Seperti panjang, daya listrik,
dan volume. Skala rasio dapat dihitung untuk setiap sifat yang berhubungan dengan ukuran yang berbeda atas sifat yang telah diberikan. Dalam interpretasinya, sebuah angka tersebut tergantung pada teori empiris yang telah dikonfirmasi berpengaruh pada operasi pengukuran. Misalnya pengukuran aset dan utang menggunakan pengukuran yang sama atau bersifat adiktif, bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan menggunakan satuan yang sama. Pengukuran fundamental merupakan pengukuran di mana angka-angka bisa diterapkan pada benda dengan mengacu pada hukum alam dan tidak bergantung pada pengukuran variabel apapun. Hal-hal seperti panjang, hambatan listrik, nomor maupun volume merupakan hal-hal yang bisa diukur. Sebuah skala rasio bisa diformulasikan pada tiap-tiap benda sebagai hukum dasar yang dihubungkan dengan pengukuran yang berbeda atau jumlah pada benda-benda yang sudah ada. Next. Seperti yang telah saya jelaskan, sifat yang berdasar dalam pengukuran adalah yang berkaitan dengan penjumlahan karena dapat dengan mudah diketahui. Hal-hal yang secara fisik dengan operasi aritmatik atau ilmu hukum. Sebagai contohnya, penjumlahan panjang objek X pada panjang objek Y dapat disamakan dengan operasi penempatan dua balok pada kedua ujungnya. Meski hanya satu balok yang sama panjang seperti halnya dengan X, dan yang lainnya sama panjang seperti Y. Secara fisik, kita dapat menentukan beberapa total panjang X dan Y. Next. Kemudian jenis pengukuran yang kedua, yaitu pengukuran turunan, merupakan pengukuran yang dapat diterapkan pada suatu objek dengan memberikan pengukuran yang lainnya. Pengukuran turunan bergantung pada pengukuran fundamental yang telah diketahui sebelumnya. Sebagai contohnya yaitu pendapatan dan biaya. Biaya adalah seluruh pengorbanan yang dikeluarkan sampai produk tersebut dijual. Sedangkan pendapatan tersebut memiliki arti hasil dari penjualan yang merupakan pengukuran untuk menunjuk seberapa banyak hasil dari produk yang telah dijual. Menurut Campbell, sebuah pengukuran turunan merupakan pengukuran yang bergantung dari pengukuran dua atau lebih benda lain. Sebagai contohnya yang diambil oleh Campbell, yaitu pengukuran kepadatan, yang bergantung pada pengukuran massa dan volume. Operasi pengukuran yang dilakukan bergantung pada hubungan yang telah diketahui dengan sifat-sifat mendasar lainnya. Adanya hubungan seperti ini didasarkan pada teori empiris yang disepakati dikaitkan dengan sifat-sifat tertentu dengan sifat-sifat lainnya. Dalam operasi matematika, dapat dilakukan pada bilangan-bilangan yang berasal dari pengukuran turunan. Sebagai contohnya, pengukuran turunan dalam akuntansi yaitu laba. Laba diturunkan dari penjumlahan dan pengurangan atas pendapatan dan beban. Next. Kini, para ilmuwan alam sangat banyak menaruh perhatian terhadap banyaknya hubungan yang sudah diketahui adanya di antara sifat-sifat yang berbentuk fisik. Namun cara berpikir seperti ini tidak dapat dikatakan sebagai cara berpikir ilmuwan sosial. Sebab tidak ada kesepakatan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan apa yang disebut sifat-sifat yang mendasar seperti yang banyak terdapat dalam ilmu-ilmu sosial. Dalam akuntansi, misalnya, pengukuran turunan adalah pendapatan. Sedangkan pendapatan tersebut merupakan turunan dari penjumlahan dan pengurangan atas pendapatan dan pengeluaran. Seperti yang telah dijelaskan, terdapat beberapa jenis pengukuran, seperti pengukuran pada temperatur yang hanya bergantung pada satu atau dua
dan lebih pengukuran. Untuk mengukur temperatur, kita hanya perlu mengukurkan tekanan, volume, atau resistensi elektrik. Meski demikian, walaupun dalam kasus-kasus pengukuran selalu didasari pada hukum alam. Next. Lalu, jenis pengukuran menurut Torgerson, yang pertama itu adalah pengukuran Fiat. Pengukuran Fiat ini merupakan jenis pengukuran pada ilmu sosial, termasuk dalam ilmu akuntansi ini sendiri, yaitu pengukuran yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dari suatu observasi tanpa ada teori yang mendukung. Torgerson mengatakan bahwa masalah utama dari pengukuran Fiat yaitu banyaknya cara yang mana skala dapat dibandingkan karena tidak berdasarkan pada teori. Sebagai contohnya yang diambil oleh Torgerson, yaitu mudahnya adalah tanah yang diukur bukan luasnya sebab luas tanah tidak akan berubah, tetapi nilai rupiah dari tanah tersebut. Ini adalah tipe pengukuran dalam ilmu sosial dan akuntansi yang menggunakan definisi yang dibangun secara acak untuk dihubungkan dengan hal-hal yang bisa diamati dengan pasti atau variabel. Pada konsep yang telah ada tanpa perlu teori konfirmasi untuk mendukung hubungan tersebut. Sebagai contohnya, dalam ilmu akuntansi, kita tidak tahu bagaimana cara untuk mengukur konsep keuntungan secara langsung. Sehingga kita mengasumsikan bahwa variabel pendapatan, laba, beban, maupun kerugian dihitung dengan konsep keuntungan dan bagaimanapun bisa digunakan untuk mengukur keuntungan secara tidak langsung. Untuk mengukur validitas pengukurannya, ilmuwan sosial berusaha menghubungkan hal-hal yang dipelajari dengan variabel lain untuk melihat manfaatnya. Sebagai contohnya, jika kita ingin mengukur kemampuan aritmatika orang, kita mungkin memilih untuk menguji mereka dengan suatu tes aritmatik tersebut. Bagaimanapun, tidak ada teori empiris yang konfirmasi untuk nilai tes yang kita lakukan. Dan kita membuat asumsi ketika kita membangun skala pengukuran. Kita bisa memprediksikan bahwa pada kebanyakan orang, yang mempunyai nilai tes yang tinggi juga akan berprestasi dalam kuliah matematika tersebut. Next. Berdasarkan klarifikasi oleh Campbell, pengukuran dapat dilakukan apabila hanya diisyaratkan oleh teori-teori empiris yang mendukung perlunya dilakukan pengukuran. Apabila dalam isyarat tersebut terbukti kebenarannya, maka akan semakin banyak pengukuran dalam ilmu-ilmu sosial yang dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Padahal, sesuatu yang dianggap khas dalam ilmu sosial dan dalam ilmu akuntansi pula, di mana untuk sifat-sifat tertentu yang dapat diobservasi dalam variabel-variabelnya, dianggap masih dapat dipertimbangkan apabila dikaitkan dengan konsep tertentu tanpa adanya teori yang pas mendukung hubungan ini. Sedangkan, variabel-variabel yang saling berkaitan dengan lainnya biasanya dapat dikaitkan dengan definisi lain yang berubah-ubah. Seperti yang telah saya jelaskan pula, kita tidak dapat mengetahui bagaimana cara mengukur konsep secara langsung. Oleh karena itu, kita dapat membuat permisalan yang menyatakan variabel-variabel tersebut berhubungan erat kaitannya dengan konsep, sehingga dapat memudahkan pengukuran secara tidak langsung pada konsep tersebut. Dalam akuntansi, dengan adanya definisi yang berubah-ubah, maka kita dapat mengkaitkannya dengan pendapatan, pengeluaran, serta kerugian-kerugian dalam konsep pendapatan. Karena itu, kita dapat menggunakan perhitungan pengukuran secara aritmatik seperti yang telah saya jelaskan, yang menjelaskan variabel-variabel yang dapat diukur sebagai ukuran pendapatan. Next.
Agar dapat menetapkan banyak pengukuran dalam ilmu sosial, maka Gerson mengomentari pada salah satu kategori pengukuran lainnya yang harus ditambahkan pada daftar Campbell. Dan pengukuran yang dilakukan dengan formal. Pengukuran seperti ini harus didasarkan pada definisi yang berubah-ubah. Sedangkan menurut Gerson menyatakan bahwa yang menjadi permasalahan utamanya adalah yang berkaitan dengan pengukuran yang dilakukan dengan formal. Sebab tidak didasarkan pada teori yang telah ada atau yang kuat yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan berbagai cara, di mana skala-skala yang dapat dibuat atau dikonstruksi. Sebagai contoh, apabila kita mengukur kemampuan aritmatika atau berhitung orang, maka kombinasi jumlah jenis-jenis aritmatika dapat menjadi dasar pembuatan skala. Dari contoh akuntansi yang kita dapat ketahui, misalnya dengan melakukan cara-cara khusus, sehingga kita dapat mengukur atau mengetahui apabila pendapat yang diperoleh dapat dibenarkan atau tidak. Karena itu, cara seperti ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya cara untuk mengukur sebuah pendapatan. Selama cara-cara khusus yang digunakan untuk mengukur pendapatan, namun tidak didasarkan pada teori yang kuat, maka kita tidak ada alasan untuk meyakini akan hasil-hasilnya. Next. Salah satu alasan perlunya melakukan pengukuran pada pendekatan formulasi teori akuntansi adalah dengan harapan apabila teori akuntansi dapat secara empiris diuji, kemudian hasil tersebut melakukan pengukuran fiat agar dapat melakukan pengukuran yang mendasar. Selain itu, setiap orang dapat lebih merasa yakin terhadap pengukuran. Pengukuran seperti ini mencangkup pengukuran yang didasarkan pada definisi yang berubah-ubah. Seperti contohnya pengukuran laba pada akuntansi. Di mana pada akuntansi berbagai dewan standar akuntansi menentukan skala akuntansi dengan keputusan yang resmi atau fiat. Bukan dengan referensi berdasarkan teori pengukuran yang telah dikonfirmasi. Sebagai contohnya, dalam akuntansi kita tidak tahu bagaimana cara untuk mengukur konsep keuntungan secara langsung. Kita mengasumsikan bahwa variabel pendapatan, laba, beban, serta kerugian dihubungkan dengan konsep keuntungan dan kemudian digunakan untuk mengukur keuntungan secara tidak langsung. Next. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe pengukuran. Yang pertama secara ringkas, yaitu fundamental. Di mana pengukuran fundamental ini merupakan pengukuran angka-angka yang dapat diterapkan pada benda dengan mengacu pada hukum alam dan tidak bergantung pada pengukuran variabel apapun, seperti panjang, hambatan listrik, nomor, hingga volume yang merupakan hal-hal yang dapat diukur. Sebuah skala rasio bisa diformulasikan pada tiap-tiap benda sebagai hukum dasar yang dihubungkan dengan pengukuran yang berbeda dalam jumlah dan pada benda-benda yang sudah ada. Lalu yang kedua itu ada tipe pengukuran turunan, di mana menurut Campbell, pengukuran turunan ini merupakan pengukuran yang bergantung dari pengukuran dua atau lebih benda lain. Sebagai contohnya, pengukuran kepadatan, yang bergantung pada pengukuran massa dan volume. Operasi pengukuran yang dilakukan bergantung pada hubungan yang dapat diketahui dengan sifat-sifat mendasar lainnya. Adanya hubungan seperti ini didasarkan pada teori empiris yang disepakati dan dikaitkan bilangan yang berasal dari pengukuran turunan. Sebagai contohnya, pengukuran turunan dalam akuntansi adalah laba. Lalu, yang ketiga itu ada formal, di mana pengukuran seperti ini mencangkup pengukuran yang didasarkan pada definisi yang berubah-ubah. Coba, bukan dengan referensi berdasarkan teori pengukuran yang telah dikonfirmasi. Sebagai contohnya,
Dalam akuntansi, kita tidak tahu bagaimana cara untuk mengukur konsep keuntungan secara langsung, sehingga kita mengasumsikan variabel pendapatan, laba, beban, hingga kerugian yang dihubungkan dengan konsep keuntungan, dan kemudian digunakan untuk mengukur keuntungan secara tidak langsung. Next. Lalu dalam tipe-tipe pengukuran tersebut, terdapat beberapa jenis ukuran yang mungkin dalam akuntansi. Yang pertama itu ada ukuran akuntansi, dapat langsung maupun tidak langsung. Lalu yang kedua itu ada ukuran langsung atau nama utama adalah ukuran nyata dari suatu objek atau atribut yang ia miliki. Lalu 1B itu adalah ukuran tidak langsung atau sekunder, diambil secara tidak langsung melalui suatu transformasi aljabar dari sebuah angka yang mencerminkan ukuran langsung dari beberapa objek atau atribut tersebut, di mana kesalahan ukuran akan dapat terjadi ketika kuantifikasi utama ada di awal dan dalam proses transformasinya. Next. Lalu tipe pengukuran yang kedua yaitu berkaitan dengan dimensi waktu keputusan. Ada ukuran masa lalu, ukuran masa sekarang, dan ukuran masa depan. Secara berurutan merujuk ukuran bagi suatu peristiwa di masa yang akan datang. Dalam objek atribut ini adalah objek-objek intrinsik dari suatu ukuran tidak langsung. Biaya unit produksi yang didapatkan melalui total biaya produksi yang dibagi dengan volume produksi adalah ukuran tidak langsung atau sekunder. Kebanyakan ukuran yang digunakan dalam akuntansi adalah ukuran tidak langsung yang dihasilkan dari beberapa transformasi. Tingkat transformasi itulah yang memberikan perbedaan antara apa yang dianggap sebagai ukuran langsung atau tidak langsung dan sekaligus menentukan sumber dari kesalahan dalam pengukuran. Next. Lalu dalam tipe pengukuran yang ketiga, yaitu untuk menentukan apakah objek akuntansi atau atribut pengukurannya berada di kejadian masa lampau, masa kini, atau masa depan, jika dilihat secara relatif terhadap waktu ketika ukuran itu dibuat. Ukuran akuntansi dapat diklasifikasikan sebagai suatu ukuran retrospektif, di mana ukuran kontemporer atau ukuran prospektif. Hal ini memungkinkan untuk memiliki yang pertama, 3 jenis ukuran masa lampau, yaitu ukuran masa lampau retrospektif, ukuran masa lampau kontemporer, dan ukuran masa lampau prospektif. Yang kedua itu 2 jenis ukuran masa kini, yaitu ukuran masa kini kontemporer dan ukuran masa kini prospektif. Dan yang ketiga itu seluruh ukuran masa depan dapat menjadi ukuran prospektif. Next. Lalu ada juga pengukuran dapat berupa A. Pengukuran fundamental, di mana suatu angka dapat diberikan kepada suatu sifat sesuai dengan referensinya terhadap hukum alam dan tidak bergantung kepada pengukuran dari variabel-variabel yang lain. Lalu yang kedua itu ada pengukuran turunan yang bergantung kepada pengukuran dari 2 jenis atau lebih kuantitas dan bergantung kepada adanya suatu teori empiris yang telah diverifikasi yang menghubungkan suatu sifat tertentu dengan sifat yang lainnya. Next. Lalu dalam tipe-tipe pengukuran dapat dilakukan ketika teori-teori empiris yang telah dikonfirmasi mungkin dapat digunakan untuk mendukung keberadaan mereka. Lalu yang kedua dibuat melalui suatu keputusan resmi yang didasarkan pada definisi yang arbitrer. Kebanyakan pengukuran dalam akuntansi adalah pengukuran melalui keputusan resmi, meskipun suatu pendekatan ilmiah terhadap penyusunan teori akuntansi
dan verifikasinya mencoba untuk memberikan pengujian empiris yang dibutuhkan dan karenanya mengurangi dan bahkan menghilangkan sebagian kearbitrarian atau arbitrariness dalam definisi dan pengukuran konsep-konsep akuntansi. Menurut Mateschitz mengatakan bahwa pengukuran melalui keputusan resmi adalah hal yang paling tidak diinginkan karena sangat bergantung pada intuisi dari si pelaku percobaan dan seringkali menawarkan jumlah kemungkinan atau alternatif definisional yang terlalu besar. Kita dapat mengukur nilai dari suatu aktiva dengan menggunakan harga pembeliannya atau dasar biaya historis dengan diskonto pendapatan bersih yang diharapkan. Dengan potensial hasil yang diperoleh pada saat likuidasi atau banyak variasi dan konfirmasi lainnya, saat ini tidak ada kemungkinan untuk menduga nilai-nilai akuntansi melalui hukum alam, yaitu seperti melalui pengukuran fundamental ataupun pengukuran turunan. Next. Lalu kita akan membahas mengenai sumber kesalahan dalam pengangguran. Kita akan bertanya apa yang dimaksud dengan keandalan dan ketepatan dari kegiatan pengukuran. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus menyatakan terlebih dahulu bahwa tidak ada pengukuran yang bebas dari kesalahan, kecuali perhitungan. Kita bisa mengukur jumlah kursi di ruangan tertentu dan dengan benar, untuk semua pengukuran mengandung kesalahan atau error. Next. Untuk sumber kesalahan dalam pengukuran, ada 6 bagian. Yang pertama itu ada operasi pengukuran tidak dinyatakan secara akurat. Lalu yang kedua ada pengukur. Yang ketiga ada instrumen. Yang keempat ada lingkungan. Yang kelima ada atribut yang tidak jelas. Dan yang terakhir adalah resiko dan ketidakpastian. Saya akan menjelaskan dari sumber kesalahan, di mana untuk operasi pengukuran tidak tetap itu adalah aturan untuk menetapkan nomor untuk properti tertentu, biasanya terdiri dari satu set operasi. Satu set operasi tidak dapat dinyatakan secara tepat dan karenanya dapat diinterpretasikan salah oleh pengukur. Lalu bagaimana dengan pengukur? Dalam pengukur mungkin salah menafsirkan aturan, menjadi bias atau menetapkan, atau membaca instrumen dengan tidak benar. Lalu untuk instrumen itu sendiri, banyak operasi yang membutuhkan penggunaan alat fisik, seperti penggaris, atau termometer, atau mungkin barometer yang mungkin cacat. Lalu untuk lingkungan itu, pengaturan di mana operasi dilakukan dengan pengukuran dapat mempengaruhi hasil. Lalu untuk atribut yang tidak jelas, apa yang harus diukur mungkin tidak jelas, terutama jika pengukuran melibatkan suatu konsep yang tidak dapat diukur secara langsung. Lalu yang terakhir, ada risiko dan ketidakpastian, di mana hal ini berkaitan dengan distribusi pengembalian aset nyata. Jika semua pengukuran kecuali menghitung secara inheren mengakibatkan kesalahan, maka yang kita butuhkan adalah untuk menerapkan batas kesalahan yang diterima. Jika pengukuran masih dalam batas-batas ini, maka dapat dianggap benar dan adil dalam hal akuntansi. Next. Lalu dalam sumber kesalahan dalam pengukuran, bahwa operasi pengukuran tidak dinyatakan secara akurat. Ketentuan di dalam penentukan jumlah sifat-sifat tertentu biasanya terdiri dari serangkaian operasi, di mana serangkaian operasi tidak dapat dijelaskan secara akurat dan oleh karenanya dapat juga diinterpretasikan secara tidak akurat oleh pengukur. Sebagai contohnya dalam penghitungan laba, mencangkup berbagai operasi seperti klarifikasi atau alokasi antara aset dan beban yang sering diinterpretasikan secara beragam oleh akuntan yang lain. Ketentuan di dalam menentukan jumlah sifat-sifat tertentu biasanya terdiri dari serangkaian operasi. Serangkaian operasi tidak dapat dijelaskan secara akurat
dan oleh karenanya tidak dapat juga diinterpretasikan secara tidak akurat oleh pengukur. Sebagai contohnya dalam menghitung laba, mencangkup operasi dalam klarifikasi dan alokasi aset. Next. Lalu yang kedua itu sumber kesalahan dalam pengukuran, yaitu pengukuran itu sendiri, di mana pengukur dapat salah menginterpretasikan peraturan sehingga menjadi bias atau dapat mengaplikasikan atau membaca instrumen secara tidak benar. Next. Dan yang ketiga, untuk sumber kesalahan dalam pengukuran yaitu instrumen itu sendiri. Banyak operasi yang memerlukan penggunaan instrumen fisik seperti halnya termometer ataupun barometer yang mempunyai kelemahan. Terdapat potensi kesalahan sekalipun apabila instrumen bukan peralatan yang berbentuk fisik, misalnya bagan, grafik, tabel, jumlah, atau indeks harga. Next. Lalu untuk sumber kesalahan dalam lingkungan akan dijelaskan oleh Maita. Kepada Maita saya serahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yaitu yang keempat dalam sumber kesalahan dalam pengukuran, yaitu lingkungan. Peraturan di mana operasi dilakukan pengukuran dapat mempengaruhi hasil, contohnya kondisi cuaca saat dilakukan pengukuran. Keadaan yang menampilkan operasi pengukuran dapat mempengaruhi hasil. Misalnya, kondisi cuaca dapat mempengaruhi instrumen dan pengukuran yang lebih umum, lagi kebisingan dapat mengganggu pengukur. Atau di dalam akuntansi, tekanan manajemen dapat mempengaruhi keputusan akuntan. Jadi, tekanan tersebut dapat menyebabkan bias oleh akuntan. Maka kesalahan tersebut tidak disengaja atau non-random. Jika tekanan tersebut menyebabkan tekanan dan gangguan, maka sumber kesalahan bisa disebabkan karena faktor lingkungan. Kesalahan random sering disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lainnya adalah lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi. Next. Selanjutnya yang kelima, yaitu atribut yang tidak jelas. Apa yang harus diukur mungkin tidak jelas, terutama jika pengukuran melibatkan suatu konsep yang tidak dapat diukur secara langsung. Bagaimana caranya menilai aset tidak lancar? Apakah nilai saat ini, biaya perolehan, serta biaya saat ini, atau harga jual? Karena tujuan utama akuntansi adalah untuk mencerminkan nilai, maka penting untuk mendefinisikan secara jelas atribut nilai, apakah nilai guna, apakah nilai tukar, atau atribut lain yang harus diukur oleh akuntan. Masalahnya terletak pada mendefinisikan atribut yang akan diukur, bukan pada metode pengukurannya itu sendiri. Jadi, di dalam ketidakjelasan atribut ini, pengukuran terhadap atribut tersebut hanya dapat disimpulkan secara tidak langsung dari berbagai tanggapan, contohnya, yaitu perhitungan 1 kg butir telur, di mana di dalam 1 kg butir telur berbeda-beda ukurannya. Ada yang besar dan juga ada telur yang kecil. Next. Selanjutnya yang keenam yaitu adanya resiko dan ketidakpastian. Hal ini berkaitan dengan distribusi keuntungan aset berwujud. Sebagai contoh, pengembalian di masa yang akan datang pada aset berwujud seperti pabrik dan peralatan memiliki resiko sebagai aset tersebut homogeni dan harganya dapat diamati. Bagaimanapun, aset tidak berwujud juga memiliki banyak masalah resiko seperti ketidakpastian. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengukuran reliable dan yang akurat. Next. Pengukuran
reliable dan akurat. Yang pertama yaitu pengukuran yang dapat diandalkan. Reliable atau yang dapat diandalkan merujuk pada pembuktian konsistensi operasi untuk menciptakan baik hasil yang memuaskan atau hasil yang disebut angka-angka itu sendiri untuk keperluan tertentu. Di dalam statistik, reliable menuntut pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang atau direproduksi, dengan demikian dapat menunjukkan konsistennya, yaitu keandalan menggabungkan dua aspek, yaitu ketepatan serta kepastian pengukuran, dan juga kesetiaan perwakilan dan pengungkapan dalam kaitannya dengan transaksi ekonomi dan juga peristiwa yang mendasarinya. Aspek pengukuran menyangkut presisi pengukuran. Istilah presisi ini juga sering digunakan dalam dua konteks. Yang pertama mungkin merujuk ke dalam suatu angka, dan yang kedua dapat merujuk ke dalam operasi pengukuran. Dalam hal ini yang berkaitan dengan derajat perbaikan terhadap operasi atau kinerjanya. Yang kedua yaitu hasil kesepakatan antara pengguna operasi dengan pengukuran yang berulang-ulang, sebagaimana yang diterapkan pada properti yang diberikan. Keandalan erat kaitannya dengan konsistensi yang telah terbukti pada setiap operasi untuk memperoleh hasil-hasil yang memuaskan atau hasil-hasil sejumlahnya sendiri untuk pemakaian tertentu. Di dalam statistik, keandalan memerlukan pengukuran yang dapat diulang atau dihasilkan ulang sehingga akan menunjukkan konsistenannya. Keandalan bertentangan dengan variabilitas. Keandalan juga menggabungkan dua aspek, yaitu akurasi dan kepastian dari pengukuran, dan juga kejujuran pengungkapan terhadap transaksi dan peristiwa ekonomi. Di dalam SAC 3, paragraf 16, dinyatakan bahwa keandalan dalam informasi finansial dapat ditentukan berdasarkan tingkat hubungan antara informasi apa yang melibatkan pengguna dan juga penetapan transaksi serta kejadian-kejadian yang timbul dan dapat diukur serta dapat dipaparkan. Informasi yang dianggap andal adalah informasi yang tanpa bias dan dapat menggambarkan transaksi dan juga kejadian-kejadian. Next. Selanjutnya yaitu pengukuran yang akurat. Meskipun prosedur pengukuran mungkin sangat dapat diandalkan, memberikan hasil yang sangat tepat, namun hal tersebut belum tentu memberikan hasil yang akurat. Konsistensi hasil, ketelitian, serta keandalan belum tentu menunjukkan keakuratan. Masalahnya adalah bahwa untuk beberapa pengukuran terdapat nilai tepat atau true value yang tidak diketahui. Dalam hal penentuan keakuratan dalam akuntansi, kita harus mengetahui atribut apa yang akan kita ukur untuk mencapai tujuan dari pengukuran tersebut. Tujuan dari akuntansi yaitu menyebutkan kebermanfaatan dari sebuah informasi. Keakuratan dan pengukuran berhubungan dengan pengertian pragmatik dari kebermanfaatan. Namun, akuntan tidak setuju. Bagaimanapun, pengulangan operasi pengukuran belum memastikan keakuratan hasil. Kita dapat menghitung biaya persediaan dengan menggunakan metode FIFO, yaitu first in, first out, dan mengulang perhitungan berkali-kali, serta mendapatkan hasil yang sama. Namun, tidak berarti hasil tersebut itu bisa disebut akurat. Meskipun prosedur pengukuran mungkin sangat andal, memberikan hasil yang sangat tepat, namun mungkin menghasilkan hasil yang tidak akurat. Konsistensi, hasil ketepatan, dan juga keandalan tidak secara signifikan berkaitan dengan keakuratan. Nilai keakuratan berkaitan dengan seberapa dekat pengukuran dengan nilai yang sesungguhnya. Pada pengukuran sifat-sifat, sasaran, kemudian baru menjelaskannya. Permasalahan dalam banyak pengukuran, nilai sesungguhnya atau true value tidak diketahui. Untuk menentukan akurasi dalam akuntansi, kita perlu tahu atribut yang harus diukur untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
Selanjutnya, contohnya, mengukur kos persediaan menggunakan FIFO secara berulang-ulang, ratusan kali, dan mendapatkan hasil yang sama bukan berarti hasil tersebut akurat, kecuali dalam hal untuk mengecek kesalahan perhitungan matematik. Daripada menggunakan istilah akurasi, akan lebih bijaksana jika menerapkan istilah para ilmuwan, yaitu validitas. Next. Jadi, di dalam pengukuran yang reliable dan akurat adalah permasalahan dalam banyak pengukuran, yaitu nilai sesungguhnya atau true value yang tidak diketahui. Untuk menentukan akurasi di dalam akuntansi, kita perlu atribut yang harus diukur untuk mencapai tujuan dari pengukuran. Tujuan akuntansi yaitu dengan mendapatkan informasi yang berguna, sehingga akurasi dalam akuntansi berhubungan dengan hubungan pragmatis, dan dalam hal ini adalah kegunaan serta kebermanfaatan informasi tersebut. Namun, untuk para akuntan masih belum satu suara dalam hal standar yang spesifik serta kuantitatif mengenai kegunaan suatu informasi. Meskipun prosedur pengukuran mungkin sangat handal serta memberikan hasil yang sangat tepat, namun bisa saja menghasilkan hasil yang belum akurat. Alasannya adalah akurasi berhubungan dengan seberapa dekat akurat. Alasannya adalah akurasi berhubungan dengan seberapa pengukuran menuju nilai sejati dari atribut pengukurannya. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran di dalam akuntansi. Next. Pengukuran di dalam akuntansi yaitu perhitungan yang paling dasar di dalam ilmu akuntansi adalah perhitungan modal dan juga perhitungan laba. Modal dinilai berasal dari transaksi dan juga penilaian ulang yang terjadi di pasar modal. Sedangkan untuk laba berasal dari perbandingan dari pendapatan dikurangi beban dan juga perubahan modal di dalam satu periode akuntansi. Yang akan pertama kita bahas yaitu mengenai pengukuran modal. Yang pertama yaitu pengukuran modal berasal dari selisih aset dan juga liabilitas. Dengan begitu, kita harus menghitung liabilitas dari modal awal, serta jumlah pendapatan yang didapat dan juga jumlah modal yang digunakan, dan perubahan di dalam aset bersih. Peningkatan modal di luar periode akan menghitung jumlah laba dari berbagai macam sumber daya, termasuk operasi dan juga perhitungan ulang. Setelah pengaturan untuk pemasukan dari modal baru atau pembayaran dividen. Nilai wajar yang dihitung ulang pada periode berikutnya akan menjadi modal awal pada periode berikutnya. Sedangkan di dalam pengukuran modal sendiri dibagi menjadi 3, yaitu modal yang berasal dari setoran pemilik, yang kedua modal yang didistribusikan kepada pemilik, dan juga modal yang berasal dari kegiatan operasional. Next. Selanjutnya masih di dalam pengukuran modal. Yang ketiga yaitu modal menunjukkan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Yang keempat, kinerja modal dilihat dari masa yang akan datang dari kinerja masa lalu yang dapat diukur menjadi 2, yaitu yang pertama berasal dari selisih antara aset dan juga liabilitas dengan menghitung menggunakan fair value. Yang kedua yaitu pengukuran modal awal atau perubahan yang diperoleh atau adanya perubahan di dalam aset bersih. Sedangkan yang kelima yaitu menunjukkan sumber daya yang dikelola oleh manajemen sehingga kita memerlukan informasi bagaimana kemampuan operasional yang ditunjukkan dengan laba dan kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang ditunjukkan dari modal. Next.
Selanjutnya yaitu masih di dalam pengukuran akuntansi, yaitu pengukuran laba. Pengukuran laba menunjukkan peningkatan modal yang diperoleh dari hasil kegiatan operasional secara periode. Berasal dari perubahan modal karena adanya dua perubahan, yaitu yang pertama adanya perubahan pada periode tersebut, dan juga yang kedua adanya perubahan di kegiatan termasuk peningkatan serta penurunan aset bersih. Next. Selanjutnya, pengukuran di dalam akuntansi laba adalah selisih pendapatan dan beban atau selisih modal akhir di awal konsep ekonomik. Laba merupakan objek yang dibagikan kepada investor dan tidak boleh dibagikan lebih besar daripada labanya. Yang ketiga, yaitu masalah dalam pengukuran aset bersih adalah melibatkan pengukuran aktiva, sebagaimana untuk mengukur nilai wajarnya dengan lebih menekankan pada laba, yaitu laba yang berasal dari modal, dan juga lebih pada principal base, yaitu nilai aset yang digunakan di masa yang akan datang. Maka, laba diukur menggunakan fair value, bukan nilai cost. Sedangkan pengertian dari pendapatan, yaitu akan mempengaruhi aset, sehingga akan menaikkan aset dan juga akan berpengaruh pada modal yang akan menaik. Selanjutnya ada pengertian dari biaya yang akan menurunkan aset sehingga dapat mempengaruhi modal atau akan menurunkan modal, sebagai contohnya yaitu penurunan biaya tenaga kerja dan biaya angkut. Next. Jadi, di dalam pengukuran akuntansi, masuk dalam kategori pengukuran turunan, yaitu untuk pengukuran modal dan juga keuntungan. Menurut standar akuntansi internasional, laba akuntansi adalah turunan dari perubahan atas modal dalam suatu periode yang berasal dari segala aktivitas termasuk kenaikan dan juga penurunan nilai wajar aset. Modal adalah turunan dari pengukuran nilai fair value Modal adalah turunan dari pengukuran net fair value dari aset dan kewajiban. Sebelum dikenalkan standar internasional, pendekatan pengukuran berbeda dari sekarang. Pendapatan disandingkan dengan aset bersih yang digunakan pada periode tersebut jika pendapatan lebih besar. Maka pendapatan disandingkan dengan aset bersih yang digunakan dalam periode tersebut dan jika pendapatan lebih besar daripada penggunaan aset, yaitu di bebannya, maka terdapat peningkatan modal. Sedangkan keuntungan tidak diperoleh sampai modal awal dari biaya historis dipertahankan dan laba direalisasikan, sehingga modal selalu dinyatakan sebesar harga perolehan dan juga perubahan di dalam aktiva bersih tidak dianggap sebagai keuntungan. Maka kita dapat melihat bahwa laba turunan sangat bergantung pada bagaimana kita mengukur modal awal dan bagaimana kita mengukur biaya serta alokasi modal. Kita juga dapat melihat bahwa konsep penilaian modal di dalam akuntansi telah berkembang dari waktu ke waktu dengan hasil bahwa kita memiliki beberapa pengukuran atas modal secara umum dan juga konsep laba. Perhitungan yang paling fundamental di dalam ilmu akuntansi adalah perhitungan modal dan laba. Modal dinilai berdasarkan transaksi dari penilaian uang yang terjadi di pasar modal, sedangkan laba yaitu berasal dari perbandingan antara beban dan juga pendapatan serta perubahan modal di dalam periode tersebut. Modal dapat dihitung serta dinilai dari berbagai cara. Contohnya menggunakan historical cost, operasional, keuangan, serta fair value.
Selanjutnya, modal juga berasal yang dari net fair value, aktiva, dan kewajiban. Berarti kita harus mengukur nilai modal pada jumlah penghasilan yang diterima, jumlah modal yang digunakan, serta perubahan nilai fair value tersebut. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai permasalahan pengukuran dan auditor. Next. Yang pertama yaitu penggunaan fair value menyulitkan auditor karena harus mengumpulkan bukti estimasi manajemen mengenai fair value. Next. Yang kedua, adanya variabilitas dalam tingkat keandalan dan juga keakuratan dalam pengukuran biaya historis. Jadi, beberapa permasalahan sengaja diciptakan untuk auditor dengan cara mengalihkan fokus terhadap perhitungan profit dari kecocokan dan perbandingan antara pendapatan serta beban untuk menghitung perubahan terhadap nilai wajar di dalam aset bersih. Laba ditentukan dari kecocokan pendapatan dan juga beban dalam setiap transaksi pada waktu di mana auditor dapat berkonsentrasi dalam mengumpulkan bukti-bukti di dalam setiap transaksi. Namun, apabila laba diperoleh dari perubahan nilai wajar, maka akan timbul pertanyaan yang lebih sulit lagi bagi auditor mengenai pengumpulan bukti dalam estimasi manajemen. Sebagai contoh, sebuah aspek dari perhitungan laba dengan cara menaksir perubahan dengan dalam nilai wajar aset bersih, manajemen memerlukan untuk mentaksir pada waktu pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa sebuah aset mungkin saja mengalami penurunan nilai atau adanya impairment loss. Jika indikasi tersebut ada, maka manajemen harus mengestimasi jumlah aset yang tidak lengkap tersebut. Pedoman standar audit internasional untuk kegiatan akibat penurunan nilai auditing dan lainnya memperkirakan nilai wajar yang terkandung di dalam ISE 540. Auditor diharuskan untuk mengumpulkan bukti untuk menilai apakah manajemen telah mengikuti standar akuntansi dengan tepat, dan jika jumlah yang diakui telah mengikuti standar akuntansi dengan tepat, dan jika jumlah yang diakui sebagai kerugian penurunan nilai wajar. Untuk melakukan hal ini, auditor harus menentukan apakah manajemen telah memilih metode serta asumsi penilaian yang tepat dan juga masuk akal. Jika standar akuntansi tidak meresepkan metode penilaian atas aktiva tertentu dan juga kewajiban yang dipertimbangkan, auditor dapat menerima metode penilaian yang wajar. Di dalam tambahan untuk isu yang terkait dengan penggunaan nilai wajar dan masalah terkait, auditor juga menanggapi masalah yang disebabkan oleh variabilitas dalam tingkat keandalan serta ketepatan dalam pengukuran nilai biaya historis. Sebagai contoh, sistem produksi standar biaya didasarkan pada biaya historis sebagai masukan, asumsi tentang volume pengolahan metode, serta isu-isu lingkungan penugasan biaya overhead antara produk, proses, serta departemen. Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi biaya persediaan di tangan pada akhir periode dan juga barang-barang yang akan dijual selama periode tersebut. Di dalam konteks ini, auditor perlu menguji kewajaran dari prosedur yang diterapkan dalam mengembangkan standar dari suatu spesifikasi teknik. Ini juga termasuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran asumsi yang didasari dan penggunaan data yang konsisten. Biaya persediaan per unit akan tampak lebih tepat, tapi perubahan kondisi operasi dapat menghasilkan variasi yang signifikan dan membuat asumsi yang mendasari untuk alokasi biaya yang valid. Selanjutnya, ada kegiatan audit yang dilakukan adalah pengukuran audit di masa yang akan datang menggunakan
fair value, bukan historical cost. Kalau sudah wajar pengujiannya, selanjutnya menguji apakah sudah mematuhi sistem manajemen yang ditetapkan oleh manajemen, apakah bisa membantu pemakai laporan keuangan dalam prospek perusahaan di masa yang akan datang. Next. Selanjutnya, permasalahan lain yang berhubungan dengan pengukuran auditor, yaitu beberapa isu diciptakan untuk auditor oleh pergeseran fokus untuk pengukuran keuntungan dari pendapatan dan beban yang cocok untuk menilai perubahan atas nilai wajar aktiva bersih. Ketika keuntungan ditentukan dengan cara mencocokkan transaksi pendapatan dan juga beban untuk periode auditor dapat berkonsentrasi pada pengumpulan bukti bahwa transaksi tersebut telah ditangani dengan tepat oleh sistem akuntansi klien. Ketika keuntungan berasal dari perubahan nilai wajar, pertanyaannya lebih sulit untuk auditor sekitar mengumpulkan bukti pada perkiraan manajemen. Sebagai contoh, salah satu aspek untuk mengukur keuntungan dengan menilai perubahan nilai wajar aktiva bersih yang ditangani oleh Standar Akuntansi atau AASB nomor 136. Pernyataan ini juga mensyaratkan bahwa penurunan nilai aktiva diakui sebagai rugi penurunan nilai. Manajemen entitas diperlukan untuk menilai apakah tanggal laporan, apakah ada indikasi bahwa aset mungkin terganggu. Jika kondisi tersebut terjadi, manajemen akan mengestimasikan jumlah yang terpulihkan di aktiva tersebut. Jika jumlah yang dapat dipulihkan suatu aktiva kurang dari nilai tercatatnya, maka nilai tercatat aktiva harus diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali. Pengurangan itu adalah kerugian penurunan nilai atau impairment loss. Next. Pada prakteknya, selanjutnya yaitu kerugian penurunan nilai diakui segera dalam banyak kasus, yaitu audit bimbingan standar internasional untuk kerugian penurunan nilai dan perkiraan nilai wajar terdapat di dalam ISA nomor 540, yaitu auditor mengharuskan untuk mengumpulkan bukti untuk menilai jika manajemen telah mengikuti standar akuntansi yang ditetapkan dan jika jumlah yang diakui sebagai kerugian penurunan nilai wajar. Untuk melakukan hal ini, auditor harus menentukan apakah manajemen telah memilih metode yang sesuai dan juga masuk akal di dalam asumsi-asumsinya. Jika standar akuntansi tidak meresepkan metode penilaian aset tertentu dan kewajiban yang konsisten, auditor dapat menerima metode penilaian manajemen dengan metode penilaian tersebut dapat digunakan oleh entitas lain. Auditor juga harus mengumpulkan bukti bahwa metode ini ditetapkan secara konsisten sehingga manajer tidak memilih atau memilih metode lain dari tahun ke tahun tergantung pada hasil keuntungan yang mereka inginkan. Auditor juga harus menilai apakah nilai aktiva atau kewajiban mereka itu benar yang sudah ditentukan dari asumsi-asumsi yang secara signifikan oleh manajemen, serta model penilaian dan juga data yang mendasari harus relevan. Data tersebut akan mencakup suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas, nilai pasar yang digunakan perusahaan, perbandingan antara data royalti dan juga sebagainya. Next. Secara keseluruhan, mengingat adanya berbagai metode penilaian yang wajar dan asumsi mungkin untuk jumlah secara yang berbeda, tetapi masuk akal, beberapa untuk diakui oleh manajemen kerugian penurunan nilai. Jumlah ini berbeda karena itu akan dapat diterima oleh auditor jika bukti audit menunjukkan bahwa manajemen telah menerapkan model penilaian yang benar dan menggunakan data yang sesuai. Dalam situasi ini adalah kemungkinan bahwa auditor menghadapi tekanan dari manajer
setuju dengan pilihan penilaian mereka atau kehilangan audit agar auditor yang lain lebih menyenangkan. Adanya berbagai alternatif di dalam metode penilaian atas aset yang menimbulkan masalah tersendiri bagi auditor. Namun, terdapat banyak cara penilaian aset yang dapat diterima oleh auditor jika memenuhi persyaratan, yaitu pertama, menggunakan metode penilaian yang dapat diaplikasikan secara tepat dan juga konsisten. Yang kedua yaitu menggunakan asumsi-asumsi yang yang didasari oleh alasan. Dan yang terakhir yaitu data yang digunakan untuk penilaian tersebut harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Next. Selanjutnya, pada prakteknya, auditor kadang menerima tekanan dari manajer perusahaan yang diaudit untuk menerima metode penilaian atas aset perusahaan tersebut. Jika tidak ada audit, akan mencari auditor lain. Masalah lain yang muncul adalah audit atas biaya historikal seperti biaya standar persediaan. Seharusnya biaya atas persediaan ditetapkan secara tepat, tetapi biaya itu didasarkan atas asumsi-asumsi di dalam proses produksi yang dipengaruhi oleh kondisi yang berubah-ubah. Adanya alternatif, metode penilaian untuk beberapa aset menciptakan masalah bagi auditor. Mungkin adanya nilai aset yang berbeda dapat diterima oleh auditor jika metode penilaian yang tepat dan konsisten diterapkan. Asumsi-asumsi yang wajar digunakan, serta data yang digunakan menghasilkan penilaian adalah valid. Auditor juga dapat menghadapi tekanan dari manajer untuk menerima penilaian mereka atau entitas akan mencari auditor lainnya. Ada juga masalah di dalam mengenai historical cost, seperti biaya persediaannya standar, di mana biaya justru dinyatakan berdasarkan asumsi tentang proses rekayasa yang dipengaruhi oleh kondisi yang berubah-ubah. Next. Selanjutnya yaitu kita masuki ke kesimpulan, yaitu pengukuran mencakup hubungan formal dengan sifat-sifat atau kejadian yang berpedoman pada peraturan semantik, peraturan yang digunakan untuk menentukan jumlah yang dapat ditentukan sesuai dengan keempat skala, yaitu skala pertama adanya nominal, yang kedua ordinal, yang ketiga interval, dan juga yang keempat rasio. Di dalam akuntansi, kita dapat menggunakan skala rasio untuk mengukur sifat-sifat finansial pendapatan, aset, dan juga hutang. Namun demikian, kita juga dapat mengimplementasikan skala ordinal untuk peringkat proyek-proyek investasi atau profitabilitas atau keuntungan perusahaan, atau juga skala interval di dalam akunting biaya standar. Next. Selanjutnya, teori pengukuran juga mengajarkan pada kita bahwa banyak pengukuran di dalam akunting pada skala rasio yang merupakan skala yang paling informatif. Maka, akan terdapat dasar teori yang sangat lemah sebab dikategorikan sebagai pengukuran yang fiat. Pengukuran fiat adalah pengukuran yang mengkaitkan bilangan dengan sifat-sifat objek atau kejadian berdasarkan definisi yang berubah. Kepercayaan yang sangat besar pada pengukuran seperti ini dapat diperoleh apabila terdapat bukti-bukti empiris atau bukti-bukti teoritis yang mendukung kegiatan hubungan sifat-sifat atau kebutuhan akan teori-teori seperti ini. Jadi, kesimpulan menyeluruh yaitu elemen-elemen statement keuangan harus diukur untuk membentuk informasi yang semantik, yaitu adanya
objek, size, serta hubungan. Atribut elemen harus diidentifikasi dan atribut pengukuran yang sesuai dipilih untuk mendapatkan ketepatan penyimbolan. Sedangkan definisi dari pengukuran itu sendiri adalah penentuan besarnya unit pengukur yang akan diletakkan pada suatu objek yang terlibat di dalam suatu transaksi, kejadian, atau keadaan untuk merepresentasikan makna atribut objek tersebut. Sehingga dua objek atau lebih dapat dibedakan dan diperbandingkan atas dasar makna tersebut. Dalam elemen-elemen diukur apakah elemen tersebut harus disajikan melalui statement keuangan atau media pelaporan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kriteria pengakuan atas dasar elemen yang dipilih, yaitu pengukuran yang tepat dan karakteristik kualitatif. 4 kriteria pengakuan utama secara fundamental adalah yaitu definisi, keterukuran, keterpautan, dan juga keandalan dalam lingkup kualitas informasi batas dan juga batas bawah, batas atas dan juga batas bawah. Pengukuran mencakup hubungan formal, angka, dengan sifat-sifat kejadian yang berpedoman pada peraturan semantik. Peraturan yang digunakan untuk menentukan jumlah yang dapat ditentukan sesuai dengan keempat skala, yaitu tadi ada nominal, ordinal, interval, serta rasio. Pengukuran fiat yaitu pengukuran yang dapat mengkaitkan bilangan dengan sifat-sifat objek atau kejadian yang didasarkan dengan definisi yang berubah. Kepercayaan yang sangat besar pada pengukuran seperti ini dapat diperoleh apabila terdapat bukti-bukti empiris atau bukti teoritis yang mendukung hubungan sifat-sifat serta kebutuhan dari teori tersebut. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.